Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait jurnal pembelajaranku topik 3, yaitu dengan judul Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Pengertian pendidikan inklusif yang pertama dari Permendikbud. Sebuah pendidikan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari UNESCO. Pendekatan pendidikan yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua anak termasuk yang memiliki kebutuhan khusus menerima pendidikan yang relevan, bermakna dan bermutu di sekolah setempat, mencakup pendekatan ramah anak, lingkungan belajar yang inklusif, serta perubahan dalam kebijakan dan praktek pendidikan. Yang ketiga, dari Salamanca, yaitu menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Tujuan pendidikan inklusif yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif 1. Hak untuk belajar. Setiap anak memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menjamin bahwa hak ini dihormati dan dilaksanakan bagi semua peserta didik. Yang kedua, keragaman sebagai kekuatan. Keragaman adalah aset berharga dalam proses pendidikan. Setiap peserta didik membawa keunikan dari potensi yang dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan lingkungan belajar. Yang ketiga, keterbukaan dan akses. Memastikan aksesibilitas dan keterbukaan bagi peserta didik tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah biasa, tetapi juga menghapus hambatan yang dapat menghalangi akses. Yang keempat, pendekatan individual. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Pendidikan inklusif memperhatikan dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual. Yang kelima, partisipasi dan kolaborasi. Menekankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dianggap sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 6. Penghapusan diskriminasi. Mengecam segala bentuk diskriminasi dan upaya untuk menghapusnya dari lingkungan pendidikan. Setiap anak diperlukan dengan adil dan tanpa kecuali. 7. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Pemahaman dan dukungan masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua peserta didik. 8. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Evaluasi terus-menerus terhadap pendekatan inklusif dengan terus memperbaiki praktek-praktek pendidikan. Sistem dapat menjadi lebih inklusif dari waktu ke waktu. Alur pelaksanaan pendidikan inklusif. 1. PPDB. 2. Identifikasi. 3. Assessment. Lalu profil anak, berikutnya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi pembelajaran, landasan hasil belajar, dan masa transisi. Manajemen pembelajaran inklusif. 1. Faktor mobilitas. Kelas harus aman bagi setiap peserta didik tanpa terkecuali. Sarana dan prasarana harus accessible, yaitu memberi kemudahan untuk melakukan mobilitas, mudah bergerak. Contohnya, peserta didik dengan hambatan penglihatan duduk di dekat papan tulis
dapat berlaku bagi yang memiliki mata miopi, yaitu rabun jauh. Peserta didik dengan hambatan pendengaran duduk di baris depan agar mudah membaca bibir guru atau dapat juga mengakses aplikasi suara teks. Peserta didik dengan hambatan motorik duduk di baris pinggir dekat dengan pintu agar mudah keluar masuk kelas dengan melakukan tongkat atau kursi roda. 2. Universal Design for Learning dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu suatu pendekatan perancangan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan akses secara signifikan dan mengurangi hambatan pembelajaran bagi peserta didik dengan beragam kebutuhan belajar, khususnya mereka yang kebutuhan khusus. UDL dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk guru dalam menyusun rencana pembelajaran di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Implementasi prinsip UDL. Yang pertama, mengenali keragaman peserta didik, lalu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembelajaran, kemudian menganalisis potensi sekolah, lalu menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas, dan membuat lingkungan yang meningkatkan motivasi, fleksibel, dan melibatkan semua peserta didik dan komponen lain. Kemudian, memanfaatkan potensi sekolah dalam penyediaan variasi representasi sumber belajar untuk akomodasi keragaman peserta didik. Memberikan kesempatan yang beragam bagi peserta didik dalam proses penilaian dengan cara mengekspresikan setiap hal yang didapat dalam pembelajaran. Membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar. Ketiga, perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik, salah satunya dengan asesmen formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Salah satu contoh asesmen formatif adalah asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapot. 4. Proses pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, program pendidikan individual. Keenam, penilaian pelaksanaan pembelajaran. Ketujuh, laporan hasil belajar. Sistem kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus oleh sekolah apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai kondisi yang waktunya telah ditentukan oleh kurikulum yang berlaku. Sistem dukungan pendidikan inklusif. 1. Peran pemerintah. 2. Peran masyarakat. 3. Peran orang tua. 4. Peran satuan pendidikan, yaitu kepala satuan pendidikan, guru pembimbing khusus dan umum, dan teman sebaya. Yang berikutnya refleksi. 1. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk distabilitas, kesulitan belajar, dan latar belakang budaya yang beragam. Kedua, bagian manakah dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan khusus setiap siswa dan kreativitas dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan pendidikan inklusif dan kaitannya dengan pembelajaran, yaitu saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi diferensiasi pembelajaran yang efektif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.